Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Sehat sukses untuk saudaraku semua dimanapun berada. Apa sih yang membuat kita sudah meditasi berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun kita tidak mendapatkan hasil, atau meditasi kita hanya sia-sia, hanya diam yang kita dapatkan? Nah, semua sudah saya rangkum dan ada poin-poinnya dalam penjelasan ini. Nah, ini sebenarnya yang menghambat dalam meditasi kita. Yang pertama, kita selalu memberi penilaian, bukan mengamati. Nah, ini coba dipahami. Kita selalu memberi penilaian, tapi bukan mengamati. Seharusnya di dalam meditasi kita mengamati. Jadi sensasi-sensasi yang masuk, ya, entah cahaya, entah perasaan, kadang-kadang kita memberi nilai. Wah, rasa ini kok begini ya, ini nggak baik nih, ini jelek nih. Atau oh, rasa dingin atau adem, wah ini bagus ini. Itu sama saja kita memberi penilaian. Penilaian itu baik maupun penilaian buruk. Jadi seharusnya kita nol, netral, mengamati. Ya. Jadi kita harus mengamati, ada rasa sensasi ini, kita amati saja. Ada pikiran ke hal ini, kita amati saja, ya. Jangan kita memberi penilaian, jangan kita memberi judgement bahwa sesuatu ini buruk. Kita memberi judgement bahwa sesuatu ini baik. Nah, ini yang pertama yang membuat kadang kita terhambat. Kita selalu memberi penilaian, entah rasa sakit di bagian sendi atau anggota tubuh tertentu, sehingga kita menilai, wah kok sakit ya bagian pinggangku nih, wah saya salah dalam ini, salah. Nah, itu sama saja kita memberi penilaian. Jadi amati saja. Oke? Tugas pertama, amati dan jangan memberi penilaian, baik itu penilaian buruk atau penilaian baik. Yang kedua adalah tidak adanya penerimaan, baik itu rasa, baik itu sensasi atau gambaran-gambaran. Jadi kita menolak sesuatu yang hadir. Misalnya kita melihat sebuah cahaya, lalu ada beberapa yang lain tidak melihat cahaya. Kok saya tidak melihat cahaya sih, yang lain melihat? Nah, jadi ada ketidakpenerimaan yang masuk ke dalam diri kita. Begitu juga dengan rasa. Misalnya tiba-tiba dalam meditasi kita merasakan sebuah kesedihan. Wah, ini rasa kenapa ini? Kenapa? Akhirnya kita bertanya-tanya. Kita bukannya hening, malah pikiran kita bertanya-tanya. Jadi yang kedua adalah coba timbulkan penerimaan. Karena banyak dari kita selama ini bermeditasi, kita tidak bersikap menerima. Menerima di sini dalam hal apapun, baik rasa, baik gambaran, baik gejala-gejala pada tubuh, ya. Jangan tolak. Ingat tugas pertama tadi, amati lalu menerima. Kita menerima saja, entah itu baik ya kita terima saja dalam meditasi, sensasi saja gitu. Begitupun juga entah itu buruk, kita terima saja, ya. Dengan sikap menerima ini kita akan stuck ke level selanjutnya. Selama Anda merasa ada penolakan atau tidak penerimaan, Anda hanya berputar di daerah situ saja. Itu yang kedua tadi. Lalu yang ketiga adalah kita selalu fokus pada hasil akhir, bukan pada prosesnya. Nah, di sini ini kendala-kendala juga ya saudaraku. Kebanyakan dari kita bermeditasi hanya ingin, misalnya satu contoh, saya ingin mendapat kesaktian, saya ingin mendapat ketenangan,
saya ingin itu, jadi kita terlalu fokus pada hasil akhir. Sedangkan hasil akhir itu kan hitungannya masa depan, masa yang akan datang. Nah, jadi fokuslah pada proses Anda saat ini, ya. Baik itu hal apapun, Anda fokus saja, nikmati saja. Jangan berfokus pada hasil akhir, ingin ini, ingin itu, ya. Jadi lepaskan untuk tidak fokus pada hasil akhir. Lalu yang keempat yang menjadi hambatan dalam meditasi adalah terlalu berharap atau sangat berambisi, sehingga kita melakukan meditasi pagi, siang, malam karena keinginan kita terlalu tinggi, harapan kita terlalu tinggi, ambisi kita terlalu tinggi, sehingga kita lupa pada proses meditasi. Jadi slow down, ya, slow down, downkan harapan, downkan ambisi, ya, agar kita bisa step ke level selanjutnya. Ingat, dalam meditasi jangan terlalu berharap, jangan terlalu berambisi, karena kadang-kadang kalau kita terlalu berharap tinggi, ekspektasi kita sudah tinggi, akhirnya kita tidak mencapai itu, kita tidak mencapai harapan, tidak mencapai ekspektasi. Yang ada tak meditasi sehari 5 kali, bisa jadi kita tidak akan pernah meditasi lagi karena merasa bosan atau cepat jenuh. Nah, itu penghambat di dalam meditasi kita. Nah, itulah saudaraku 4 poin yang sudah saya rangkum yang menjadi penghambat di dalam meditasi kita, sehingga kita hanya berkutat atau berputar di daerah-daerah situ aja, di posisi-posisi itu saja, kita tidak stuck ke level selanjutnya. Oke, coba pahami keempat hal tersebut, hindari, dan kita coba ulangi dari awal lagi, nol lagi, netral lagi, semua akan masuk. Semoga tips ini bermanfaat dan menjadi pelajaran untuk diri saya pribadi dan juga untuk Anda semua para meditatif, untuk mencapai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang bahagia, lepas dan bermanfaat untuk kehidupan masyarakat. Terima kasih saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu.